Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak dan Mas semuanya. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal terkait penugasan untuk case study di mata kuliah perekonomian Indonesia. Jadi nantinya rekan-rekan semuanya nanti diharapkan bisa membentuk suatu kelompok ya yang terdiri dari 4 sampai 5 orang, di mana nantinya dari kelompok itu akan melaksanakan ataupun mencari suatu permasalahan dalam bentuk case study. Izinkan saya untuk bisa share screen nantinya template dari case study itu sendiri ya. Jadi ya untuk tampilan dari case study itu sendiri ya. Ya, ini ya. Nantinya akan berbentuk seperti artikel ya, yang terdiri dari judul, lalu nama penulis, lalu ada abstrak, lalu ada introduction ataupun pendahuluan, literatur review, finding and discussion, serta conclusion dan references. Jadi apa yang nanti perlu kalian cari bahwa tugas berikutnya adalah mencari studi kasus tentang masalah demografi di Indonesia. Kita tahu ya demografi itu ya berkaitan dengan kependudukan, masalah-masalah kependudukan yang ada di Indonesia pada umumnya, tetapi tidak harus Indonesia ya, nanti bisa di level kabupaten maupun kota serta provinsi ya, artinya tidak harus keseluruhannya Indonesia. Jadi untuk objek penelitiannya ya nanti bisa menggunakan berbagai macam jenis ya dari ada kabupaten, kota, provinsi maupun di Indonesia pada umumnya. Nah, nantinya silahkan nanti dicari misalnya introduction, nanti kalian akan mencari suatu masalah yang ada. Jadi masalah itu misalnya bersumber dari BPS ya, data-data yang kalian peroleh. Lalu berikutnya adalah literatur review. Jadi literatur review di sini adalah yang mendukung. Misalnya bahwa kalian ingin meneliti tentang suatu demografi ataupun kependudukan yang mempengaruhi ataupun melihat dari sudut pandang ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi ya, maka akan dilihat juga literatur review yang mendukung penelitian ataupun artikel-artikel yang mendukung dari permasalahan yang kalian angkat. Jadi mungkin bisa terserah ya, mungkin 3 atau 4 nanti bisa dicari. Jadi untuk studi kasus ini tidak ada artikel ini, tidak ada metodologi penelitian ya. Jadi cukup untuk istilahnya adalah studi literatur. Lalu finding and discussion ya kalian akan membahas tentang data-data yang memang sudah ada dan juga dikuatkan dengan penelitian yang terdahulu dikuatkan. Artinya bahwa memang penelitian ini sesuai ataupun tidak sesuai dengan data yang ada. Literatur review ini tidak hanya artikel ataupun jurnal ya, tetapi juga bisa meliputi dari teori-teori lainnya melalui buku dan lain sebagainya. Lalu disimpulkan dan juga direferensikan ya ataupun didaftar pustakakan. Ya. Lalu ini juga ada contoh-contoh bagaimana nantinya untuk pemanfaatan penulisan dari daftar pustaka ya ataupun reference ya. Oke, itu untuk penjelasan tentang penugasan yang akan dilakukan untuk minggu depan. Nah, nanti teknisnya seperti apa ya? Artinya bahwa nanti teknisnya kalian akan mengumpulkan penugasan itu melalui Elita ya, di maksimal adalah di hari H-nya ya, nanti akan saya setting di hari H, dan untuk pengumpulannya nanti melalui Elita. Nah, selain itu nanti kalian juga diwajibkan untuk membuat PowerPoint ya ataupun presentasi ya, di mana nantinya tidak semuanya mempresentasi, tetapi hanya akan ada 2 yang nanti akan saya acak ya random siapa nanti yang akan mempresentasikan. Jadi semua kelompok wajib membuat presentasi karena nantinya akan siap untuk dipresentasikan siapapun itu. Jadi antara 10 ya katakanlah misalnya kelompoknya ada 2 nanti yang akan menjadi pemapar dari studi kasusnya. Lalu yang kalian kumpulkan di Elita hanya cukup artikelnya saja, jadi tidak usah dengan PowerPoint-nya. Dan yang mengumpulkan hanya 1 ya,
per kelompoknya. Jadi nanti total ada 10 artikel saja ya. Jadi tidak perlu per orang mengumpulkan masing-masing ya, tetapi hanya perwakilan ataupun ketua kelompoknya saja yang akan mengumpulkan artikel tersebut. Oke. Mungkin itu ya dari garis besar tentang penugasan studi kasus di minggu depan tentang demografi ya. Jadi Indonesia pasti kalian tahu punya berbagai macam keuntungan dari demografi yang ada. Silakan kalian cari nanti untuk bisa dimaksimalkan dan juga nantinya akan dipresentasikan di saat hari H ya di minggu depan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Apabila ada kurang jelas ya nanti bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.